Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sejak awal bertemu dengan para murid, Tuhan Yesus selalu mengajarkan yang utama adalah mengenai cinta kasih, mengenai kasih. Dan Tuhan Yesus sejak awal memang selalu mewartakan kasih, dan kasih yang dijanjikan Tuhan Yesus itu sangat konkret dan nyata. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jalan menuju kasih itu ialah dengan menuruti teladan Yesus. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maka wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus telah memberikan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Hanya mereka yang berani menempuh jalan pengorbanan seperti yang ditempuh Yesuslah yang mengalami kasih Bapa. Di kasih itu pasti ada pengorbanan. Dan orang yang mau berkorban, merekalah yang menemukan kehidupan sejati. Karena Bapa dan Kristus yang bangkit datang dan tinggal bersama mereka, sama para murid. Dan kasih ini disertai pemberian hidup sejati. Diperintahkan Yesus bukan dengan pengorbanan orang lain, tetapi merelakan hidupnya sendiri, yaitu menjadi korban. Dan itu nyata di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri sehabis-habisnya sampai wafat di kayu salib. Dan inilah bukti kasih yang dikatakan dalam Injil, yaitu melaksanakan firman Tuhan dengan menempuh jalan yang telah dirintis oleh Yesus, yang kita akui sebagai guru kita. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup bagi kita. Maka dengan demikian semua orang
akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih Yesus adalah kasih yang membebaskan, membawa penyembuhan, dan membuahkan bela rasa. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka saudara sekalian, tidak sulit untuk mengenali siapa murid Yesus dan siapa yang bukan, siapa yang melaksanakan kehendak Allah dan siapa yang tidak melaksanakan kehendak Allah. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, di mana ada kerelaan berkorban untuk sesama, ada perjuangan untuk keadilan bagi setiap orang, ada uluran tangan bagi orang yang menderita. Di sana pasti hadir Tuhan, di sana pasti ada kasih. Buah pengorbanan Yesus di salib adalah damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai itu adalah perpaduan dan kristalisasi segala bentuk damai yang mungkin dipikirkan dan didambakan manusia di bumi ini. Damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Pemberi damai sejahtera itu adalah Raja Damai, dan tahtanya bukan emas kemuliaan, tetapi salib penderitaan. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Di atas takhta pengorbanan salib itulah terwujud damai. Maka salib sebagai sumber damai sejati mengusir segala kegelapan dan menghancurkan ketakutan. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dengan kematian Yesus di salib, segala ketidakpastian mengenai masa depan sudah dienyahkan. Kegelapan hidup karena dosa, penderitaan, dan kemalangan sudah diganti terang kasih Allah, dan ancaman kuasa iblis dan kejahatan sudah dimusnahkan berkat darah Yesus yang dicurahkan sampai habis di kayu salib. Buah damai sejahtera adalah rasa aman yang tuntas menyeluruh dalam kehidupan kita. Maka mari saudara sekalian, memang tidak mudah untuk melaksanakan firman Tuhan, mendengarkan firman, dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan, terutama juga melaksanakan kasih. Dan nilai tertinggi dari kasih itu adalah pengampunan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, mungkin tidak sengaja menyakiti hati kita, dan itu perlu kerelaan dan kerendahan hati kita untuk mengampuni mereka. Tapi hal itu tidak mudah kita laksanakan, hanya karena roh Allah sajalah kita bisa melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka marilah kita mohon Roh Kudus, agar Roh Kudus turun atas kita dan kita bisa sungguh-sungguh mengampuni dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan kita. Amin.